Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah mampir ke channel ini, dan juga terima kasih ya atas semua kritik, saran, dan dukungannya pada channel ini agar semakin berkembang dan juga bisa memberi manfaat untuk banyak orang, karena dukungan kalian semua itu sangat berarti untuk channel ini. Kali ini kita akan membuat jultip atau lampu emergency itu dengan menggunakan trafo yang jenis seperti ini ya. Dan untuk jumlah pin ya, ini ada 7 ya, 7 pin. 7 pin. Dan akan kita buat ya GT ya dengan trafo seperti ini. Jadi buat teman-teman, kalau yang punya trafo seperti ini bisa dibuat GT ya. Sama aja sih dengan trafo cas HP jenis yang lain ya, yang penting yang 6 pin itu sama aja. Yang penting kita tahu cara dasar membuatnya ya, yang terutama mengukur dan menentukan yang mana pin primer, sekunder dengan feedback. Oke, berikutnya untuk bahan-bahannya seperti ini ya, bahan-bahannya. Nah, seperti itu ya teman-teman, bahan-bahan yang akan kita pakai kali ini untuk membuat lampu emergency gitu. Jadi untuk trafo nggak harus pakai trafo cas HP 6 pin ya. Jadi 7 pin, 2 pin, 3 pin, 4 pin, 5 pin, 6 pin, 7 pin, 8 pin itu bisa gitu ya. Gitu. Nanti untuk trafo-trafo yang jenis lain yang ini ya, yang nggak umum gitu kan, misalkan trafo yang 2 pin itu cabutan dari lampu LHE ya, itu 2 pin itu bisa kita buat lampu emergency juga gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Untuk tahap awal kita akan mengukur dan menentukan yang mana primer, yang mana feedback ya dari trafo yang seperti ini ya. Nih. Nah, untuk mengukur kita pakai bantuan apometer ya. Untuk penjelasan tentang cara mengukur dan menentukan pin primer, sekunder dengan feedback dari trafo cas HP itu teman-teman bisa simak di videoku yang sebelumnya yang seperti ini ya. Nah, seperti itu ya, materi yang tentang cara mengukur ini ya, cara mudah ya mengukur dan menentukan pin primer, feedback dengan sekunder dari trafo cas HP yang digunakan untuk membuat jultip ya, atau lampu emergency gitu. Oke, berikutnya kita ukur dulu ya trafo ini dengan menggunakan apometer. Kali ini kita akan mengukur dulu 3 pin bagian bawah ya, 3 pin bagian bawah ini yang mana yang nyambung ya, atau nyambung semua ya, kita nggak tahu ya, kita ukur dulu ya. Dan kita lihat hasil pengukuran dari ini ya, nilai hambatannya ya. Kita ukur 2 pin yang bagian kiri dengan tengah ya, kita ukur ya. Ini nggak nyambung, yang bagian kanan nyambung ya, nilainya 1,5 ya teman-teman. Berarti pin tengah ini tidak nyambung kemana-mana ya. Atau kita cek dulu juga ya, ke atas barangkali nyambung nggak ya. Ukur ya. Jadi untuk yang pin yang di tengah ini kosong ya, pinnya tidak terhubung dengan lilitan ya. Dan yang hanya terhubung ini 2 pin yang bagian kiri dan kanan ya. Ini nilai hambatannya 1,5 nih. Lalu kita coba tes ukur yang bagian kiri ya, bagian kiri. 1,6, bagian kanan 40. Oke, jadi 1,5, 1,6 dengan 4,0 ya. Artinya untuk trafo jenis ini yang 7 pin ini dia menggunakan sekunder kanan ya, sekunder kanan. Dan untuk teman-teman kalau sudah diukur dan sudah kita tentukan sekunder yang mana dari trafonya ini, kalau bisa kita tandai aja ya pakai spidol atau apalah gitu ya, itu menandakan bahwa di bagian ini sekundernya gitu, supaya nanti pas kita bikin lampu emergensinya
tidak salah penempatan dari komponennya itu ya pada pinnya gitu ya. Oke, next ya, kita lanjut untuk ngerangkai ya. Untuk tahap awal kita akan rangkai dioda dengan ini ya, dioda dengan transistor ya. Cara pemasangannya, ini cincin yang putih ini mengarah ke basis ya dari transistornya, jadi mengarah di sini ya. Jadi pemasangannya seperti ini gitu ya teman-teman, dan akan kita solder dulu ya, nanti saya akan jelaskan kembali ya. Transistornya dan diodanya sudah kita pasang seperti ini pemasangannya teman-teman. Yang ini bagian depan dan untuk bagian belakangnya seperti ini ya, jadi jangan terbalik ya, seperti ini. Berikutnya kita akan pasang resistornya ini penempatannya di kaki kolektor dan basis ya. Ini untuk ini ya, dan untuk R nya ini enggak harus R10K, bisa kita pakai R10K sampai, kalau saya sih R470K, dari R10K sampai R470K itu tujuannya supaya aman lepas beban ya untuk skema ini. Jadi kita akan rangkai dulu ya, nanti saya akan jelaskan lebih lanjut ya. Nah, setelah kita rangkai ini, berikutnya kita akan rangkai ini ya, dioda dengan kapasitornya, milarnya. Untuk pemasangannya seperti ini pemasangannya, dan akan kita solder juga yang bagian ini ya, ini teman-teman. Seperti ini ya teman-teman, hasil penyambungannya dari resistor seperti ini. Pertama dioda dulu yang dipasang dengan transistor, berikutnya resistornya ya, seperti ini hasilnya. Berikutnya milar dan diodanya sudah kita juga sambung seperti ini pemasangannya. Oke, tahap berikut untuk trafonya. Untuk trafonya kita akan jumper yang bagian tengah dan yang bagian tepi ini ya, tepi kiri ini kita jumper ya. Itu aja dulu ya yang kita jumper, baru nanti sisanya nanti kita akan rangkai dengan komponen yang sudah kita rangkai sebelumnya. Trafonya sudah kita jumper seperti ini hasilnya ya teman-teman. Dua pin bagian tengah ini, pin feedback dengan sekunder kita sudah jumper, dan bagian feedback dengan primer nih kita sudah jumper ya, seperti ini hasilnya. Dan untuk skema yang akan kita pakai, skemanya seperti ini teman-teman. Ini skemanya dari Guru Inet ya, skema EB ya. Nah seperti itu ya teman-teman skemanya yang akan kita gunakan. Dan berikutnya seperti ini ya pemasangannya. Untuk pemasangannya bagian emitter nih, ini untuk merangkainya saya hanya ini menjelaskan aja perangkaiannya. Nanti untuk berikutnya nanti teman-teman kalau merangkai bisa sekalian dirapikan ya, ini hanya untuk menjelaskan aja ya, seperti ini. Untuk emitternya ini dipasang di sini ya, di pin primer yang sudah ke jumper dengan feedback seperti ini ya teman-teman. Dan untuk bagian ini, bagian bagian kapasitor, pemasangannya seperti ini. Bagian ini ya, kapasitor nih, kaki ini masuk di sekunder, yang bagian ini masuk di feedback ya, bagian tepi ya. Nih, kita solder dulu ya. Untuk rangkaian lampu emergensinya sudah selesai seperti ini ya, rangkaian gambar kasarnya ya. Nanti buat teman-teman nanti bisa dirapikan ya, ini hanya untuk menjelaskan aja ya, seperti ini. Dan untuk input dan outnya seperti ini ya gambarnya. Nah seperti itu ya input dan out dari rangkaian ini ya teman-teman. Berikutnya kita akan tes ya dengan lampu ya. Untuk kali ini yang akan kita tes pertama, kita menggunakan lampu LED Piolin ya, LED Piolin 5 watt. Ini lampu LED abal-abal ya, atau kita akan tes. Dan untuk input baterainya saya pakai ini ya, input baterai dari GT Powerbank ya. Untuk materinya ada di video-video yang sebelumnya ya, teman-teman bisa simak dan bisa buat juga ya. Nih. Nah berikutnya kita akan pasang ya
Untuk pemasangan output dari GT ini ada di sini ya, sesuai dengan gambar yang sudah saya tampilkan tadi ya. Lalu out yang satu ada di basis ya. Nih, ini bagian out yang kita pasang. Berikutnya untuk inputnya ada di kolektor dengan di kaki pin ini primer ya. Plusnya ada di kolektor karena ini tipe NPN ya, tengahnya itu positif ya. Lalu minnya ini ada di sini nih. Nah seperti itu ya teman-teman, nyala lampunya ya, seperti itu. Nah berhasil ya, rangkaian ini nyala ya untuk menghidupkan lampu 220 ya. Berikutnya kita akan coba ukur arus konsumsinya ini berapa dari rangkaian ini ya. Untuk itu kita perlukan bantuan avometer ya untuk mengukur arus konsumsi dari LED-nya ini. Oke, kita pasang ya. Supaya tidak silau, saya kasih naik begini aja ya. Oh, untuk selektor ya, propnya kita pindah di 10A ya. Lupa tadi ya, sorry ya. Oke, sudah kita pindah ya. Arus konsumsinya 0,35 untuk LED abal-abal violin 5 watt ya. Ini kategori irit ya, irit lampunya. Kalau ingin lebih terang lagi lampunya, untuk transistornya bisa diganti dengan tipe C3807 ya teman-teman, bisa lebih terang lagi hasilnya. Ini untuk ini ya, untuk lampu emergency mode irit ya, irit baterai. Ini berikutnya kita akan coba ganti dengan lampu lain ya. Kita tes dengan LED yang berdriver ya. Saya punya di sini ini, mereknya Inlight, wattnya 5 watt ya, Inlight 5 watt. Kita akan coba. Kita ukur arus konsumsi ya. Ini sengaja saya taruh ke atas supaya tidak silau ya untuk hasil pengukurannya. Nih, hasil pengukurannya 0,49 ya untuk LED berdriver. Terang juga ya hasilnya. Nih. Dan informasi buat teman-teman, kalau GT arus yang di atas 0,40 baiknya transistornya dipasangkan heatsink ya, agar panas dari transistor itu bisa terbagi ke heatsink, jadi transistornya itu tidak rusak ya. 0,40 ke atas itu masih kategori aman sih, walaupun panas. Cuma kalau dipasang di casing, kita akan pegang casingnya itu panas gitu, supaya casingnya itu adem, kita pasangkan heatsink ya pada transistornya gitu ya teman-teman. Tuh. Jadi untuk rangkaian ini GT-EB ini untuk LED berdriver dan abal-abal itu bisa gitu ya. Gitu. Dan hasil rangkaiannya seperti yang sudah kita buat yang tadi. Seperti itu ya teman-teman. Berarti untuk trafo 7 pin berhasil kita buat ya. Seperti itu ya caranya. Mudah aja ya. Semoga ilmu yang sedikit ini berkah dan bermanfaat buat kita semua. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.